Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Marid. Saya kuliah di Politeknik Harapan Bersama dengan NIM 19041050 kelas 3H untuk program studinya D3 Teknik Komputer. Kali ini saya akan membahas tentang tugas etika dan profesi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian profesionalisme. Yang kedua, contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengertian dan contoh denial of service atau DOS, defuxing, SQL injection, dan yang terakhir, carding. Yang pertama adalah pengertian profesionalisme. Profesionalisme ialah sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari profesi yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran, atau quality dari seseorang yang profesional. Longham 1987. Syarat umum profesional itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, skill. Hal pertama untuk seseorang yang menjadi profesional itu dibutuhkan skill. Apabila seseorang tersebut terbukti sebagai orang yang ahli di bidangnya, itu dibuktikan dengan skillnya. Yang kedua, karena pengetahuannya. Pengetahuannya itu menjadi hal pokok pada seseorang yang profesional. Benar-benar harus menguasai yang baik di pekerjaannya atau di apapun yang sifatnya membuat dia sebagai seorang profesionalisme. Yang ketiga, attitude adalah sisi lain yang tidak kalah penting untuk seseorang yang untuk menjadikan profesional. Artinya seseorang tersebut tidak sebatas pintar, namun juga mempunyai etika baik untuk diterapkan di bidang masing-masing. Berikutnya, ciri-ciri profesionalisme. Ciri-cirinya itu yang pertama itu keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal, bisa disebut juga mahir. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara image profesi, menjaga sekali yang namanya image. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampilannya, mengasah terus untuk mengembangkan keprofesionalannya baik dari segi pengetahuan ataupun pergaulan. Yang keempat, mengejar kualiti dan cita-cita dalam profesi. Itu keinginan yang kuat untuk mendapatkan cita-cita atau tujuan. Ya, berikutnya yang kedua itu contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berkata jujur. Yang A, berkata jujur ya. Yang B, bersikap dewasa dalam menghadapi masalah. Jangan mudah marah, emosi. Kata-katanya jujur, dapat dipertanggungjawabkan. Ramah dalam berkomunikasi.
menggunakan panggilan atau sebutan orang dengan baik. Yang E, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien, mudah dimengerti. Maksudnya itu seperti itu. Yang F, tidak mudah emosi atau emosional. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, tetap bersabar. Yang G, berinisiatif sebagai pembuka dialog. Nah, kalau kita sekiranya di dalam forum atau di manapun yang sifatnya kelompok itu, kalau bisa kita itu harus menjadi orang yang bisa membuka dialog, membuka percakapan. Yang H, berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. I, menggunakan pakaian yang sesuai dengan norma kesopanan. Ini tidak kalah penting. Rapi, baik dari rambut sampai sepatu atau sandal, ya pakaian juga. Yang C, bertingkah laku yang baik. Itu pasti, itu wajib ya. Yang K, biasakanlah mengucapkan salam jika bertemu muka dengan orang lain, ya ucapkan salam. Yang L, bertutur kata dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa yang sopan, mudah dimengerti. Itu contoh-contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya itu yang ketiga, pengertian dan contoh. Ini yang A, denial of service atau biasa disebut DOS. Pengertian DOS itu, denial of service, adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Itu cenderung denial of service itu mengacaukan data. Jadi orang-orang yang mau mengakses itu tidak diperbolehkan untuk masuk, bahkan bisa berarti dikasih informasi yang lain gitu, yang tidak sesuai materinya. Biasanya seperti itu. Untuk contohnya itu, contoh denial of service itu, yang pertama itu berdasarkan berita ya, serangan oleh anak komunitas Yoga Free terhadap website Kaskus pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada 16 sampai 17 Mei 2008. Itu 2 hari selang serangan tersebut. Serangan yang dilakukan oleh komunitas Yoga Free ini mengakibatkan situs Kaskus tidak dapat diakses dan korup. Penyerangan ini mengakibatkan tweet yang telah dibuat terpaksa dikunci atau locket oleh administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, akhirnya administrator Kaskus terpaksa mematikan server Kaskus. Mematikan daripada nanti menyebar kemana-mana membawa berita yang tidak baik. Akhirnya sama administrator Kaskus dimatikan. Penyerangan ini merupakan balasan dari komunitas Yoga Free terhadap Kaskus karena merasa sakit hati. Menurut sumber, penyerangan ini dilakukan karena Yoga Free telah dicela pada salah satu forum di Kaskus. Jadi serangan ini dilatar belakangi karena sakit hati. Seperti itu. Contoh berikutnya, insiden yang menyerang iOS juga terjadi pada pertengahan tahun 2009, di mana domain .co.id sempat drop selama 4 hari akibat serangan DDoS. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan yang sangat mendasar dalam situs DNS ccTLD-ID. Situasi ini sangat berbahaya mengingat domain .co.id merupakan salah satu infrastruktur internet Indonesia yang
strategis. Ini lebih bahaya lagi, ini menyerangnya langsung ke situs domain.co.id-nya yang biasa kita lihat di website-website ya. Biasanya kita sering kan lihat di belakang itu .co.id. Nah, kegagalan sistem DNS ccTL di strip ID berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi karena domain drop otomatis, para pengguna tidak dapat mengakses. Nah, domainnya drop otomatis kan para pengguna tidak bisa mengakses situs dengan domain.co.id hampir semuanya. Bagi pengguna email di yahoo.co.id pun tidak dapat mengakses emailnya karena domainnya telah down. Itu contoh denial of service. Berikutnya yang B itu defuzzing. Apa sih defuzzing? Defuzzing adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security yang ada di dalam sebuah aplikasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh si defuser. Defuzzing merupakan sebuah serangan yang dilakukan untuk mengganti visual dari sebuah website. Para hacker biasanya meninggalkan pesan dan nickname mereka agar hasil kerjanya diketahui oleh khalayak hacker. Jadi saling menunjukkan kebolehannya bahwa inilah saya yang telah melakukan ini. Seperti itu, yang contoh-contoh pengertian defuzzing itu seperti itu. Jadi biasanya yang dirubah itu tampilan-tampilan di website tersebut dengan biasanya itu namanya itu nama si hacker tersebut, baik komunitasnya ataupun nama seorang. Nah, ini contohnya, contoh defuzzing itu pernah terjadi di situsnya mantan presiden kita, Presiden SBY. Serangan terhadap domain pribadi Presiden SBY oleh seorang hacker muda yang ditangkap dengan tujuan melakukan defuzzing atau penggantian halaman muka situs terhadap domain websitenya presiden sby.info. Sejatinya bisa dibilang cuma sebuah aksi tanpa perencanaan yang hanya bertujuan mencari eksistensi jati diri di dunia cyber. Nah, bisa dicek di halaman website tersebut yang ada di layar. Bisa dicek, nanti situ juga ada tampilan siapa sih yang telah ngehack situsnya mantan presiden kita Pak SBY. Contoh yang kedua, situsnya TV One ya. TV One pernah dihack juga, perubahan paksa halaman depan websitenya seolah-olah dilakukan oleh Ketua PSSI Nurdin Halid, dan yang waktu itu memang sedang marak-maraknya masalah kasus PSSI. Nurdin Halid dan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Para hacker tersebut juga menampilkan username serta password database dari TV One. Terakhir, mereka membelokkan moto dari website berita salah satu televisi swasta ini. Bisa dicek di websitenya itu yang tertera di layar ya. Berikutnya, SQL injection. SQL injection adalah sebuah teknik yang memanfaatkan celah keamanan pada basis data sebuah aplikasi. Jadi ketika user melakukan inputan, namun oleh sistem tersebut karakter inputan user tidak di-sharing secara benar, yang mana akan terjadi celah SQL. Contoh SQL injection itu sederhananya pada kolom username dan password yang seharusnya user hanya dapat memasukkan huruf dan angka, namun jika mempunyai celah SQL maka user dapat memasukkan karakter seperti strip, tanda petik sama dengan, sehingga user bisa memasukkan query SQL untuk melihat isi database tersebut. Contohnya ini seperti ini yang bypass login. Yang autentikasi biasanya select count bintang dalam kurung from users where user
sama dengan petik alam, and password sama dengan petik kandang petik. Autentikasi yang dilakukan oleh attacker untuk merubahnya adalah select count bintang kurung buka kurung tutup from user where user sama dengan petik QWERTY petik or 1 sama dengan 1 underscore petik and password sama dengan petik ABCDEFG. Seperti itu contoh SQL injection. Nah, berikutnya carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Contoh carding. Yang kasus terbaru kejahatan carding terjadi pada Maret 2013, seperti sudah sekitar 7 tahun yang lalu. Sejumlah data nasabah kartu kredit maupun debit dari berbagai bank dicuri saat bertransaksi di gerai The Body Shop Indonesia. Sumber Tempo mengatakan data curian tersebut digunakan untuk membuat kartu duplikat yang ditransaksikan di Meksiko dan Amerika Serikat. Ditransaksikan berarti bisa ditransaksikan di luar negeri. Yang kedua, pada September 2011, Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pemalsu kartu kredit dengan kerugian yang cukup besar, sampai 81 miliar rupiah. Sindikat ini membobol data ETC kartu kredit dengan dua modus utama. Yang pertama itu modusnya komplotan ini mencuri data dari pemilik ETC kartu kredit di pertokoan atau tempat-tempat transaksi lain. Kasus terbaru pencurian data ETC dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU 3412203 Kebayoran Lama pada 18 Agustus hingga 9 September 2011. Cukup lumayan lama. Itu contoh carding. Ada lagi pada April 2010, aparat Satuan Fiskal Moneter dan Devisa atau FISMONDEV di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap kawanan pemalsu kartu kredit. Dari kawanan ini polisi berhasil disita 266 kartu kredit palsu lokal dan internasional dengan total nilai 2,5 miliar. Kawanan ini memiliki mesin untuk mencetak kartu kredit palsu sendiri di sebuah rumah di Jalan Kartini, Mangga Besar, Jakarta Pusat. Pemalsuan kartu kredit dilakukan dengan menggandakan data kartu kredit milik orang lain. Itu contoh carding yang terakhir. Oke, itulah penjelasan sedikit tentang etika dan profesi. Semoga bisa memberikan pengetahuan bagi semuanya. Terima kasih. Saya Adnan Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.